Spiritual adalah pertemuan alam semesta baik secara cahaya ataupun spirit dan juga materi, sementara supernatural adalah sesuatu atau kemampuan seseorang yang bisa digunakan untuk memisahkan hal-hal yang sifatnya spiritual yang tadi itu, secara skala maupun niskala. Jadi supernatural itu adalah kemampuan kita melihat sesuatu itu yang lebih halus gitu. Jadi melalui intuisi kita, melalui insting kita, melalui kejiwaan kita, melalui hal yang sifatnya sangat halus atau cahaya. Nah, bagaimana cara untuk membangkitkan atau membangunkan atau menggunakan atau melatih kemampuan-kemampuan supernatural kita atau kemampuan-kemampuan spiritual kita? Ya, tentunya yang paling utama adalah calm down, relax. Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Siddham, Om Siddhirastu Tatastu Ya Namah, Om Awignamastu, Om Loka Samasta Sukino Bhavantu, Om Prasadistiti Sarira Sula Suci Nirmalu Ya Namah, Swaha, Om Anubadrah Katau Yantu Iswata. Hari ini saya Sri Bhagawan Sri Prada Bhaskara berada di Gua Garba, sebuah peninggalan dari leluhur. Leluhur kita telah meletakkan dasar-dasar kekuatan hidup. Leluhur kita mewariskan dasar-dasar nilai-nilai budi luhur. Nah, di sini Gua Garba ini adalah salah satu tempat favorit saya. Tempat yang sangat damai bagi saya sendiri untuk melakukan yang namanya kontemplasi, melakukan perenungan, melakukan yang namanya me time, ya, waktu untuk diri sendiri, sang jati diri, alam, dan Tuhan yang Maha Kuasa sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur alam semesta ini. Nah, jadi saat ini izinkan saya terutama kepada para guru, para master, para sulinggih, para pemuka agama, para penekun spiritual, dengan jalan apapun dan di level manapun perjalanan kehidupan dan spiritual kita, tentunya banyak hal yang selalu terus kita pelajari, terus kita tapaki, terus kita temukan melalui perjalanan hidup kita. Di sini ada satu pertanyaan dari sahabat kita, dari para pemirsa, dan tentunya ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Apa perbedaan spiritual dengan supranatural atau supernatural? Seperti yang sudah disampaikan di beberapa video sebelumnya, apabila sahabat saat ini baru pertama kali menemukan channel Pasraman Bali Healing Spirit, silakan diikuti dan dibuka beberapa video-video yang mungkin bermanfaat bagi sahabat semua untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi atau motivasi-motivasi hidup dan juga pengetahuan-pengetahuan tambahan sehingga membuat menjadi lebih berwarna pengetahuan kita. Karena penting sekali
kita belajar dari berbagai macam sumber yang tentunya sumbernya itu adalah yang memiliki pradnya atau wiweka. Nah, pradnya itu artinya yang sudah mengalami langsung di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupannya saat ini. Dan apalagi spiritual itu merupakan bagian dari kehidupan kita secara general. Namun tidak semua atau tidak banyak orang yang mampu menyadari hal tersebut. Itulah sebabnya kenapa saya mengajak sahabat semuanya untuk jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Karena sesungguhnya alam semesta ini, kehidupan ini, dan proses perjalanan kita pada titik saat ini adalah proses pembelajaran sang jiwa kita. Alat-alatnya adalah pikiran kita. Alat-alatnya adalah perasaan-perasaan yang menjadikan lapisan-lapisan bagi sang jiwa atau sang Atman. Nah, kembali lagi perbedaan spiritual dan supranatural. Spiritual seperti yang sudah disampaikan di beberapa video sebelumnya, bahwa spiritual berasal dari kata spirit dan ritual. Ya, spiritual berasal dari kata secara etimologi spirit dan ritual. Mungkin pengertian ini tidak ada di tempat lain, artinya berbeda dari para guru ataupun para sumber. Nah, tentunya kembali lagi itu akan memperkaya, ya, karena ini hasil perenungan, penggalian, penelitian, dan juga experience dari saya secara pribadi. Jadi ternyata spiritual itu berasal dari kata spirit dan ritual. Spirit yaitu roh, yaitu cahaya, yaitu Atman, yaitu sang sumber. Sang sumber. Sang percikan dari sangkan paraning dumadi. Itu spirit. Kemudian ritual berasal dari kata ritus dan aktual. Ritus yaitu petunjuk-petunjuk hidup. Petunjuk-petunjuk hidup yang datangnya dari spirit. Mungkin dalam bentuk kitab suci, mungkin dalam bentuk tradisi, mungkin dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan yang luhur, ataupun dari leluhur itu sendiri. Sementara aktual itu berarti diwujudkan, dijuantahkan, diactionkan, dimanifest, atau dilakukan, Jadi artinya segala sesuatu yang sudah menjadi laku atau lelaku hidup yang menghasilkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian, termasuk kebahagiaan di dalam kehidupan ini, itulah spiritual. Jadi spiritual itu tidak terbatas hanya urusan hal-hal yang sifatnya magis atau mistik atau apalagi mistis. Ada perbedaan mistik dan mistis. Nah, jadi memang semua itu membawa kita pada dimensi yang jauh lebih luas dari hanya sekedar tubuh fisik kita. Jadi itulah spiritual, pertemuan antara hal yang niskala dan juga skala. Nirguna dan saguna. Guna itu artinya form, form atau bentuk. Guna itu artinya sifat. Nah, jadi ada sesuatu yang tidak bersifat nirguna atau tidak membentuk, ada sesuatu yang bersifat, yaitu saguna atau membentuk, mematerial. Jadi kalau di Bali sangat umum atau sangat populer disebut skala dan niskala. Sementara kalau supranatural atau supernatural berasal dari kata supra atau super, berarti melampaui, berarti lebih unik, lebih dalam, lebih tinggi, lebih luhur, lebih halus. Itu artinya super. Sementara natural adalah sesuatu yang sifatnya ada di alam ini. Jadi naturalnya hidup kita sebagai manusia tentunya memiliki sisi niskala dan sisi skala. Sisi materi dan sisi spirit. Sisi panca mahabhuta dan sisi cahaya atau roh. Nah, ketika supernatural ini bisa diwujudkan, bisa bercahaya, itulah disebut dengan supernatural. Artinya ketika hidup kita, tindakan kita bisa menjadi cahaya, bermanfaat, kemudian mengejuantah dalam bentuk sesuatu yang tidak dipahami secara sains, secara eksak, secara ilmu fisika. Nah, itu artinya sudah melampaui
natural itu sendiri. Itu. Jadi supernatural itu adalah melampaui badan wadah kita. Misalnya contoh, kita memiliki mata untuk melihat, kita memiliki telinga untuk mendengar, kita memiliki hidung untuk mencium, kita memiliki lidah untuk mengecap, dan memiliki kulit untuk merasakan suhu, ataupun kita memiliki alat-alat hidup untuk melakukan sesuatu, entah itu tangan, kaki, reproduksi, alat-alat reproduksi, dan juga organ-organ di dalam tubuh kita termasuk perut, hati, ginjal, paru-paru, jantung, dan juga pembuangan-pembuangan. Itu secara natural. Kemudian secara supernatural, itu kita mampu mengendalikan sampai ke titik yang sangat halus gitu. Mampu menggunakan WWK itu artinya kecerdasan budi kita, memilih antara apa yang dilihat secara fisik dan apa yang dirasakan secara emosional, kemudian lebih masuk lagi secara budi atau budi kaweruh atau intelektual kita dan juga intelijensia kita, semakin halus, semakin masuk pada titik kebijaksanaan kita. Gitu. Di titik kebijaksanaan ini, di titik intuisi lebih dalam lagi, nah disitulah disebut supernatural. Gitu. Jadi ketika orang supernaturalnya hidup itu adalah orang yang sudah mampu melampaui segala sesuatu yang sifatnya saguna, sifatnya triguna, sifatnya materi. Itu. Makanya di balik mata kita melihat, di balik telinga kita mendengar, itu ada satu pengertian, ada satu pemahaman, ada satu nilai-nilai spiritual yang kemudian itu bisa dipahami, makanya itu disebut dengan kemampuan supernatural. Gitu. Jadi spiritual adalah pertemuan alam semesta baik secara cahaya ataupun spirit dan juga materi, sementara supernatural adalah sesuatu atau kemampuan seseorang yang bisa digunakan untuk memisahkan hal-hal yang sifatnya spiritual yang tadi itu, secara skala maupun niskala. Jadi supernatural itu adalah kemampuan kita melihat sesuatu itu yang lebih halus gitu. Jadi melalui intuisi kita, melalui insting kita, melalui kejiwaan kita, melalui hal yang sifatnya sangat halus atau cahaya. Nah, bagaimana cara untuk membangkitkan atau membangunkan atau menggunakan atau melatih kemampuan-kemampuan supernatural kita atau kemampuan-kemampuan spiritual kita? Ya tentunya yang paling utama adalah calm down, relax, belajar untuk tenang, belajar untuk jeda. Jadi kehidupan kita ini tidak harus rush, tidak harus cepat-cepat, tidak harus mengejar target, mencapai hasil, tidak. Jadi itu keunikan yang kita pelajari di dalam kehidupan ini, terutama kita belajar ke alam, gitu ya. Kita belajar ke alam karena supernatural itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita betul-betul dekat sama alam. Betul-betul kita akrab dengan nature yang ada di alam semesta ini, terutama natural diri kita. Jadi tentunya pendekatannya lebih halus, gitu ya. Pendekatannya lebih halus. Makanya kalau misalnya berbicara tentang cakra-cakra, dari bawah lebih banyak hubungannya dengan bumi. Ketika ke bumi, Ibu Pertiwi, isinya itu macam-macam. Panca Mahabhuta. Ketika semakin naik, nah ini semakin halus. Dan kemudian hubungan kita dengan semesta agung, dengan semesta raya, pada akhirnya semakin halus dan ada kehampaan di situ, dan kemudian ada cahaya. Nah disitulah ada sabda, disitulah ada firman, disitulah ada suara-suara yang begitu halus, yang lebih halus dari suara yang bisa kita dengar di bumi ini. Nah jadi itu supernatural. Ya, nah kesimpulannya perbedaan spiritual dan supranatural itu adalah dua hal kata yang sangat populer di dunia di mana kita melampaui dunia materi. Spiritual adalah pertemuan antara dunia materi dan dunia cahaya atau dunia roh, sementara supernatural adalah kemampuan dari
hal-hal yang sifatnya natural lebih ke halusnya lagi. Gitu. Jadi supernatural itu adalah sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang bentuknya cahaya, sesuatu yang bentuknya suara, sesuatu yang bagaimana kita terkoneksi dengan lebih dalam dari hanya sekedar sifat-sifat dari alam itu sendiri. Itu ya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga memberikan jawaban, dan jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk berkarya, jangan pernah berhenti untuk berbagi, jangan pernah berhenti untuk kontemplasi. Itulah 4 jalan yoga: Jnana yoga, karma yoga, bhakti yoga, raja yoga. Dari proses 4 inilah kita akan menghasilkan pribadi yang berbudi luhur, pribadi yang berbudi pakerti luhur. Karena sejatinya diri kita, sejatinya asal kita itu adalah halus, penuh ulas asih, penuh dengan cinta, penuh dengan kehalusan budi, kecerdasan, dan cahaya. Cahaya kasih sayang. Nah, itulah yang harus sering-sering kita temui ke dalam melalui kontemplasi, perenungan, ketenangan, dan meditasi. Matur suksma, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Itu semua hanya keterbatasan saya sendiri. Dan tentunya jangan pernah berhenti belajar. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Loka Samasta Sukino Bhawantu. Semoga semua makhluk hidup bahagia, sejahtera, dan terbebaskan.